Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa di kelas 5. Kita akan belajar tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua jenis-jenis gerak otot, ketiga Aderae Binaragawan Perkasa Indonesia, dan yang terakhir evaluasi. Kita masuk ke pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Nomor 2, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Yang terakhir, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian amati gambar-gambar berikut dengan baik. Perhatikan gambar tersebut. Tentang apakah gambar itu? Ya, benar sekali. Jadi itu adalah gambar gerak-gerak yang harus dilakukan dalam pemanasan. Pemanasan sangat penting dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas yang berat, baik itu olahraga atau pekerjaan, agar otot kita terjaga. Contohnya seperti ini. Bermain sepak bola. Ketika kita bermain sepak bola, tubuh kita sangat aktif bergerak sepanjang waktu, jadi dalam jangka waktu yang lama. Baik menendang, melompat, berlari, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi ketika kita bermain sepak bola. Nah, mungkin saja tubuh kita, otot kita ini, ya, organ gerak kita mengalami cedera, atau yang lebih parah lagi seperti gambar ini. Ya, keseleo. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sebelum kita melakukan aktivitas yang berat, kita wajib melakukan pemanasan. Bisa dimengerti? Jadi dengan demikian, maka kesehatan otot kita akan lebih terjaga dan otot kita lebih siap untuk melakukan gerakan-gerakan dalam aktivitas tersebut. Inilah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini tentang gerakan-gerakan pada otot dan cara menjaga kesehatan otot. Baik, kita menuju ke topik yang kedua. Jenis-jenis gerak otot. Nah, di sini sudah diberikan macam-macam gerak otot. Nanti kalian harus mempraktekannya karena ini gerak otot pada manusia. Jadi tubuh kalian, ya, silakan kalian praktekkan. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut. Silakan luruskan lutut kalian. Kemudian siku. Jadi luruskan siku kalian. Seperti itu, ya. Bisa juga ruas jari. Itu melakukan gerakan meluruskan. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Jadi tadinya salah satu anggota badan kalian ada di atas, kemudian kalian turunkan, ya, baik itu tangan atau kaki. Kemudian nomor 3, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Tadinya menengadah telapak tangannya, kemudian diputar ke samping, ya, jadinya menelungkup bawah. Gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Bisa dimengerti? Nanti akan diberikan contohnya. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Nomor 5, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah atau menghadap ke atas. Nomor 6, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Gerak mendekatkan, ya, ingat. Kemudian gerak yang membengkokkan.
Contohnya membengkokkan siku. Coba dibengkokkan sikunya ya. Ruas jari bisa, lutut juga bisa. Jadi yang pertama gerak meluruskan, gerak menekan, gerak memutar, gerak menekan ke bawah tadi ya. Gerak memutar, gerak menjauhkan, gerak yang memutar lengan, gerak mendekatkan, gerak yang membengkokkan. Untuk membantu kalian lebih memahami materi ini ya, kalian bisa pause jeda dulu, kalian catat macam-macam gerak otot ini. Setelah selesai kalian bisa lanjut. Ada gambar yang akan membantu kalian memahami materi ini. Nah, termasuk gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut? Ada 6 gambar ya, silahkan kalian pikir gerak otot apakah itu. Kita beri contoh nomor 1. Kita perhatikan ada 2 kali anaknya bergerak ya, yang di belakang dan di depan. Yang pertama anak itu yang lurus tangan kirinya. Kemudian di selanjutnya tangan kanannya yang lurus. Walaupun ini kan tidak lurus sempurna ya, karena tangan manusia tidak selalu lurus sempurna, tapi dianggap sudah lurus. Kakinya juga demikian, tadinya yang kanan, selanjutnya yang kiri. Maka ini disebut gerak meluruskan. Silakan dipikirkan gerakan kedua. Ya, tadinya kan di atas, kemudian dibawa ke bawah tangannya. Ya, maka namanya adalah gerak menurunkan. Nah, yang nomor 3, tahu ya? Itu lututnya diapakan itu? Benar sekali. Membengkokkan. Tadi kan ada ruas jari bisa, siku bisa, lutut juga bisa, ya. Kemudian, nah ini. Perhatikan tangan kiri dan kanannya. Diapakan dia? Ya, menjauhkan. Jadi tangan kiri dan kanannya menjauhi sumbu tubuh atau badannya. Bagaimana dengan gambar nomor 5? Ya, perhatikan juga tangannya. Sama dengan gambar sebelumnya, menjauhkan, ya, menjauh dari sumbu tubuh. Kemudian yang terakhir, kakinya diapakan itu? Ya, di sumbu tubuhnya ya, badannya jadikan patokan ya. Kaki dan sumbu tubuhnya atau badannya itu gimana? Ya, benar sekali, mendekat. Jadi gerakan mendekatkan. Jika kalian belum memahaminya, silahkan putar ulang ya. Kalian pause jeda di sini sampai kalian mengerti, baru video dilanjutkan. Kita lihat materi berikutnya. Ayo berkreasi. Ini tugas pertama kalian ya. Nah, ini kegiatan kreatif, biasanya kalian senang dengan hal-hal seperti ini. Untuk menambah pemahamanmu mengenai otot, buatlah model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Kegiatan ini dapat kamu lakukan bersama dengan kelompokmu, bisa juga bersama orang tua ya, ayah, ibu, kakak, atau adik. Ya, mengingat situasi, jaga kesehatan kalian, ya, patuhi aturan yang berlaku. Jadi, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, 1 lembar styrofoam. Tahu styrofoam ya? Yang dipakai di alat-alat elektronik biasanya, agar alat-alat elektroniknya tidak pecah dalam pengiriman. Jadi sebagai bantalan yang warna putih itu ya. Pensil, spidol, spidol warna, pemotong atau cutter. Langkah kerja 1. Silakan kalian gambar pola pada styrofoam. Kemudian pakai pensil ya. Kemudian potong styrofoam sesuai pola, pakai cutternya. Nomor 3, berikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot.
Yang selanjutnya, merangkai tiap jenis potongan sesuai gambar berikut. Perhatikan langkah nomor 3, memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot. Contohnya kalau kamu anggap itu otot lurik, maka kamu warnai belang-belang ya, hitam putih seperti itu kan warna otot luriknya kan gelap terang gitu ya. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi untuk membantu kalian, jadi lakukan seperti contoh ini. Buat bentuknya seperti ini. Nanti warnai ya. Silakan kalian jeda atau pause sejenak videonya. Ketika selesai, video bisa kalian lanjutkan. Kita masuk materi berikutnya. Jadi banyak sekali fungsi jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang kita ya kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot kita. Oleh karena itu, kita sering mengalami kram, nyeri, cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, bagaimana cara menjaga kesehatan otot kita? Perhatikan uraian berikut ini. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Nomor 1, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, jangan lakukan gerakan yang terlalu tiba-tiba atau dipaksakan seperti itu. Kegiatan yang membuat otot kita terbebani. Membawa beban yang terlalu berat itu kan dipaksakan ya. Jangan dibegitukan ototnya. Kemudian melakukan peregangan. Nah, selain tadi tidak memaksakan otot, dipaksakan sudah tahu tubuhnya tidak sanggup membawa beban yang terlalu berat, kamu paksakan, itu tidak boleh. Kita juga wajib melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas-aktivitas semacam itu. Ya, peregangan atau pemanasan. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, kalau kita sudah latihan rutin, pasti fisik kita, otot kita akan berkembang terus, semakin kuat, semakin terlatih, sehingga kemungkinan terjadinya cedera atau hal-hal lain, kram, nyeri itu biasanya sulit terjadi. Ya, tetap saja latihan yang rutin, kemudian pemanasan sebelum melakukan aktivitas, itu adalah hal yang tepat. Misalnya saja kalian lakukan itu jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran dan lain-lain. Jadi kadang-kadang tidak selalu kita harus keluar, kita bisa lakukannya di rumah saja, di halaman rumah ya. Misalnya skipping, ya, loncat-loncat, lari di tempat, macam itu ya. Latihan yang sederhana-sederhana juga boleh. Yang nomor 4, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh ya air, seperti air itu, dapat membuat otot kita lemah setelah berkontraksi. Jadi maksudnya lebih santai dia ototnya. Kan ketika berkontraksi ototnya aktif ya, melakukan kegiatan. Ini perlu dibantu dengan cairan tubuh agar dia kembali baik ya. Biasanya kita mengkonsumsi air minimal 6 gelas per hari, tapi kan kebutuhan setiap orang berbeda. Kalian cukupi saja kebutuhan air kalian, jangan sampai lupa minum air. Yang nomor 5, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Biasanya makanan yang mengandung protein dari hewan ya, daging gitu ya, ada telur juga. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan ya, kacang-kacangan ya, ada susu juga, daging-daging ya, banyak ya, kacang-kacangan atau kacang tanah dan sebagainya. Kemudian bayam. Yang terakhir, meringankan nyeri otot. Jadi kalian gunakan krim khusus, misalnya balsam otot ya, agar ototnya yang tadinya agak kaku gitu jadi rileks, jadi agak lemas ya. Bisa dimengerti? Bisa membantu ya sedikit krimnya itu atau balsam ototnya. Jika kalian memiliki ide lain untuk menjaga kesehatan otot, kalian bisa tambahkan
Ya, kalian bisa share juga ke teman-temannya melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Ini juga kalian catat ya, agar bisa kalian baca-baca ulang di waktu-waktu berikutnya. Ketika kalian selesai, silakan videonya dilanjutkan. Kita akan masuk ke topik yang ketiga. Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World, kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah
serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Jadi kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, jadi berdasarkan bacaan tadi, ya, berdasarkan bacaan tadi, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya, jadi untuk melatih kemampuan kalian menulis, menemukan ide pokok dari sebuah paragraf, lakukan kegiatan ini dengan baik, sehingga kemampuan kalian terus berkembang. Silakan kalian lakukan kegiatan ini. Kalian bisa pause jeda sejenak, kalian juga boleh istirahat ya, sama dengan belajar seperti biasa. Kita perlu istirahat, kita perlu makan. Lakukan saja, nanti dilanjutkan lagi. Ketika kalian selesai, silakan lanjutkan videonya. Ini tugas terakhir kalian, ayo berkreasi. Nah, ini pasti akan menjadi tugas yang menyenangkan buat kalian. Jadi, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderae Binaragawan Perkasa Indonesia. Nah, jadi seperti biasa, kalian harus ingat dulu desainnya, desain cover, kemudian unsur-unsur yang harus ada pada cover. Itu akan membuat cover kalian lebih sempurna. Masih ingat ya? Nah, coba lihat yang berikut ini. Ya, jadi kalian bisa buat latarnya atau desainnya berlatar putih sederhana seperti itu dengan tulisan-tulisan. Bisa juga seperti yang kedua, ada gambarnya dan warna-warninya. Silahkan saja kalian pilih. Misalnya kalian gambar saja aderae-nya, ya. Kalian juga harus ingat tentang unsur-unsur dalam membuat cover. Masih ingat? Ya, jika lupa silahkan lihat yang berikut ini. Jadi yang pertama terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Ya, seperti itu kan yang di contohnya diperbesar, kemudian diberi warna-warna, hurufnya juga antik. Kemudian terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Di sana kan ada konsep dan realita, jadi contoh keduanya. Itu kan lebih kecil daripada judulnya ya. Terdapat nama penulis. Kemudian terdapat identitas penerbit, lembaga mana yang menerbitkan. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Sinopsi kan masih ingat ya, sinopsinya, ulasan singkatnya tentang isi buku sehingga pembaca memiliki bayangan tentang isi buku ya keseluruhan. Dia bisa memberi bayangan awal ya, agar orang-orang itu tertarik membaca bukunya sampai habis. Nomor 7, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, dari kemarin tugas-tugasnya yang dikumpul sudah seperti itu ya, ada punggung bukunya. Silakan kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, kalian bisa melanjutkan videonya. Kita masuk ke topik yang terakhir, evaluasi. Silakan kalian buka aplikasi Edu Pedulinya, temukan di Play Store, ketik saja Edu Peduli. Ya. Nanti kalian install, cari kelas 5, kemudian tema 1, di bawah sub tema 2 cari pembelajaran ke-6. Semua cerita yang diulas di video ini juga ada di sana. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Semua ilmu yang diberikan di sini bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.